Selamat jumpa bersama saya, Frater Nedos. Hari ini kita akan belajar mengenai kisah Musa. Adik-adik tahu Bapak Musa? Saya yakin adik-adik ada yang tahu, ada yang belum tahu juga. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kisah Musa. Minggu lalu kemarin kita belajar mengenai kisah Yusuf. Hari ini Frater akan menjelaskan kisah Musa. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, saya mengajak adik-adik untuk berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bangkitkanlah di hati kami keberanian untuk membela orang yang tertindas, seperti Musa yang membebaskan bangsanya dari penderitaan akibat perbudakan di Mesir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang saya kasihi, Frater menampilkan sebuah gambar. Adik-adik tahu ini gambar apa? Ini gambar sebuah peristiwa banjir. Kita lihat ada gambar yang seorang ibu minta tolong kepada seorang bapak. Itu karena dia menggendong anak kecil dan dia di atas atap rumah kalau nggak salah. Dia di atas rumah meminta bantuan ke seorang bapak. Kita bertanya tentang gambar ini. Bagaimana para relawan yang berusaha menyelamatkan korban banjir pada gambar di atas? Oke adik-adik, itu tadi gambar bagaimana orang itu mau menolong orang lain. Bapak itu berencana menolong ibu dan anaknya karena posisinya waktu itu terjadi banjir. Hari ini kita belajar bagaimana Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Itu dalam kitab suci, dalam Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 31. Untuk lebih jelasnya adik-adik yang saya kasihi, Frater akan tampilkan sebuah video singkat bagaimana Bapak Musa itu mengadakan sebuah mujizat. Seperti apa mujizat yang dilakukan Bapak Musa? Cek video yang Frater tampilkan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika Dari adik-adik, video bagaimana Bapak Musa membuat mujizat. Dia menyelamatkan orang Israel dari kejaran tentara Mesir. Apa isi dari cerita ini? Yang pertama, Tuhan melihat penderitaan bangsa Israel di tanah Mesir. Yang kedua, Tuhan menyuruh Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Umat Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mengadakan mujizat lewat Musa. Yang keempat, mujizat itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Yang kelima, Tuhan adalah Maha Kasih dan Penolong. Dan yang keenam adalah Tuhan adalah superhero bangsa Israel. Dari cerita ini, apa yang mau kita pelajari adik-adik? Apakah selama ini kita bertindak seperti Bapak Musa? Kita belajar untuk rela berkorban demi orang lain, rela membantu sesama. Apakah adik-adik menjadi penolong? Misalkan ada teman yang jatuh, terus adik-adik mengantar dia ke rumah sakit atau memberi dia obat. Itulah bagaimana adik-adik belajar dari Bapak Musa yang menyelamatkan bangsa Israel dari tentara Mesir. Oke, rangkuman ya adik-adik. Rangkuman dari cerita bagaimana Musa menyelamatkan orang Israel dari kejaran tentara Mesir. Rangkumannya Frater kasih sebagai berikut. Yang pertama, Raja Firaun, penguasa di Mesir, memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Yang kedua, Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang ketiga, dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat. Yang keempat, Musa mengeringkan laut Teberau dengan cara mengangkat tongkatnya ke atas laut. Yang kelima, sekarang ini masih banyak orang yang menderita, yang memerlukan pertolongan. Yang keenam, Tuhan membutuhkan orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. Oleh karena itu, mintalah agar Tuhan memberi adik-adik kekuatan untuk menjadi pahlawan seperti Musa.
Sekian dari Frater. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik. Semoga dengan pelajaran hari ini, adik-adik diberkati Tuhan, supaya adik-adik belajar seperti Bapak Musa yang rela berkorban, rela membantu sesama, demi kesejahteraan sesama itu juga. Itu saja dari Frater, saya mengucapkan terima kasih, salam sehat untuk adik-adikku.